Halo, masih gelap banget ya ini. Padahal ini udah jam 6.30 pagi loh. Kalau di Jakarta udah terang kan ya. Resto-resto di depan hotel kita ini juga belum pada buka. Si Nasi Kandar Pelita sih udah buka ya. Dia kan emang tulisannya 24 jam. Cuman kita nggak makan itu lagi dong. Ada yang bisa tebak kita mau makan apa? Yep, kita mau makan dimsum. Yes, deket hotel kita ada restoran dimsum. Dapat rekomendasi dari temenku nih, namanya Dimsum Restaurant. Katanya enak dan affordable. Dia bukanya jam 6.30 pagi dan ini udah cukup rame ya. ujungnya bang. Yeah, any Chinese tea? Croissant. Any Oh, croissant with licorice. Kalau udah order teh dan udah dapet table, kita bawa kertas ordernya ke tempat pilih-pilih dimsumnya. Terus ini ada tempat self-service buat saus, kecap, dan lain-lain gitu. Pokoknya terserah kalian mau ambil apa aja. Terus salvok, ada menu ala carte-nya juga. Tapi karena masih pagi, nggak mungkin kan pesen yang berat-berat. Jadi kita kayaknya mau pesen bubur aja deh. Kalau bubur aku wajib ada telur pitan. Nah, ini bagian paling serunya nih, pilih-pilih dimsum yang baru mateng. Wanginya sih jujur udah semerbak banget nih, jujur takut kalap. Ceker. Selain yang steam-steam, yang goreng-goreng juga banyak loh ini pilihannya. Kalau kalian tim gorengan atau steam nih, tulis di komen ya. Sama aku lihat ada beberapa orang ambil sweet sour pork ini, kayaknya enak, tapi aku takut kekenyangan jadi aku nggak ambil. Thank you. Gorengan mau. Ini ada pangsit. Wonton. Ya wonton boleh. Itu apa tuh? Gobak. Bombak ini. Kalau udah kelar pilih-pilih, kertas ordernya akan dicap sama staffnya sesuai apa aja yang kita ambil. Dan tinggal bawa ke meja ke tempat duduk yang udah disiapin sama staffnya tadi. Wah, ini udah makin rame ternyata. Hampir semua table full loh. Typical Chinese resto ya, dikasih air panas buat bilas-bilas alat makan sebelum dipakai. Sisi. Oke, kita cobain dimsumnya dulu ya. Ini yang pertama kayak siomay tapi pakai kulit hakau gitu. Isinya daging B2 dan udang. Ini non halal ya, maaf. Enak, juicy banget. Ada sedikit manis. Manisnya dari udangnya. Kalau yang ini aku paling penasaran sih karena looks good banget tadi. Kayak daging cincang dibalut sama bacon gitu. Wangi banget. Karena pakai bacon jadi wangi banget. Dalamnya sih sama kayak yang ini. Ini juga nggak boleh kelewatan ya, staple dimsum banget ya nggak? Ceker ayam. Cekernya bukan yang saucy gimana gitu ya, kayak kelihatannya kering tapi sebenarnya juicy. Cuman bukan yang saus banget gitu. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu kurus. Ini siomay. Katanya sih enak. Recommended. Mau cobain. Wangi dan juicy. Sebenarnya overall rasanya tuh kayak nggak yang terlalu asin tapi ngandelin rasa wangi gurih dari daging itu. Nggak perlu asin-asin pun kan. Terus ini bubur yang tadi aku pesan, isinya lumayan banyak loh ya ini. Dan udah berasa wangi banget. Ada daging cincang, kulit pangsit, telur pitan. Buburnya tipe yang garing, bukan yang kayak ingus gitu loh. Masih berasa beringu-beringu nasi, iya. Terus rasanya lada banget. Gorengannya aku pesen pangsit gitu, nggak terlalu gede ukurannya. Rasanya ya oke aja lah. Tipe yang kulitnya tuh lebih ketebel gitu loh, bukan tipis yang langsung hancur gitu. Kayak saus asam manis. Terlalu manis, aku sukanya yang sedikit asam. Mendingan yang ini. Kerisannya wangi, terus manisnya dari licorice fruit. Tapi bukan manis gula ya, cuman kayak aftertaste manis doang kan. Untuk refill teh, bisa refill sendiri pakai keran kayak gini. Oh ya, kalau ada yang mau nyobain licorice tea, biasanya aku pesen di Nisa at Home ya, yang varian rehat. Kali aja ada yang mau nyoba. Link shoppingnya aku taruh di deskripsi ya. Tiba-tiba kepikiran kok nggak pesen bapau ya? Walaupun udah kenyang, tapi aku penasaran sih. Jadi aku pesen lagi deh ini.
Aku pesen bapau salted egg. Salted egg-nya aku kurang suka sih, agak terlalu berminyak dan runny gitu kali ya. Dan masih ada amisnya dikit. Adonan bapaunya sih termasuk yang enak. Satu lagi aku cobain red bean, rasa favoritku. Pas dibuka sih feelingnya banyak ya ini. Red bean paunya nggak gitu suka sih aku, soalnya kayak ada bau-bau lotus paste gitu ya. Enakan yang Cungpo punya, bener-bener red bean doang. Typical Chinese dim sum place ya, selalu banyak lansia yang duduk santai sambil baca koran kayak gini. Di Hong Kong vlog aku yang makan dimsum juga sama. Teks 45, berapa serve 30.000 makan berdua. Tapi kita makan lumayan banyak sih. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mirip-mirip Jakarta lah. Iya, 8 porsi. Enak. Kelar makan dimsum, sekarang kita mau ke... aku belum spill hari ini kita mau kemana ya. Jadi hari ini tuh aku mau check up ke fertility clinic di Penang. Kenapa Penang? Soalnya udah banyak denger cerita-cerita sukses dari orang-orang terdekat aku. Soalnya pas banget, emang udah lama banget aku nggak check up, udah 2 tahun kayaknya. Jadi daripada aku check up di Indo lagi, mendingan sekalian aja ke Penang, biar hitung-hitung sekalian traveling ya kan. Penang sih emang udah terkenal banget lah ya, healthcare-nya itu bagus secara kualitas dokter dan teknologi. Udah kayak Singapura gitu, tapi dengan harga yang jauh lebih affordable. Makanya jadi banyak banget orang-orang Indo yang berobat ke sini dibanding ke Singapura. Nah ini kita udah sampai di fertility clinic yang mau kita datengin, namanya Genesis. Letaknya itu di dalam mall gitu, namanya Gurney Paragon. Cuman ini karena kita masih pagi, appointmentku tuh jam 8 pagi, jadi mallnya tuh belum buka. Kita harus cari lift yang udah nyala dulu nih. Soalnya kliniknya itu di lantai 7. Di Penang ini ada banyak sih klinik-klinik fertilitas yang kayak gini, terkenal-terkenal juga kok. Tapi karena aku kebetulan adanya kenalan yang kesini, jadi ya aku kesini aja deh. Dan sekalian aku dokumentasiin juga buat pejuang-pejuang garis 2 nih, soalnya aku sendiri ngalamin pas mau riset tentang fertility clinic di sini tuh, yang review masih dikit banget, jadi agak bingung gitu, what to expect, selain emang ada kenalan yang pernah kesini gitu loh. So I hope with this video bisa ngebantu sedikit lah buat pencerahan kalian-kalian yang pertama kali mau kesini gitu kayak aku sekarang nih. Sebelum datang ke sini, pokoknya kalian harus book appointment dulu ya, jadi nggak bisa walk in. Terus ini aku disuruh datang jam 8 pagi untuk registrasi, untuk blood test dan sperm check. Terus siangnya nanti kita baru ketemu sama dokternya. Kelar registrasi disuruh tunggu di ruang tunggu, lumayan nyaman sih, ada banyak sofa, dan bisa seduh kopi dan lain-lain juga. Untung kita udah makan ya, soalnya nunggunya lumayan lama nih, sekitar 1,5 jam gitu, sumpah jadi ngantuk sih. Long story short, ini aku udah diambil darah, untung banget berjalan mulus. Biasanya tuh susah banget, sampai biru-biru, ini foto terakhir kali aku ambil darah di Jakarta 2021. Suamiku juga ada sperm check, bagus banget ya ini tempatnya, kayak di hotel. Bersih banget juga lagi. Udah kelar pengambilan sampel semuanya, kita disuruh pulang dulu nih buat nunggu hasilnya nanti siang. Kalian ketemu dokter, jadi ini kita mau balik dulu ke hotel karena jujur ngantuk banget dan agak lemes juga ya abis ambil darah soalnya kan. Karena kita disuruh balik lagi jam 2 siang untuk ketemu dokter, kita sampai pagian aja kesini buat sekalian lunch dulu. Soalnya ini kan mall kan, Gurney Paragon, jadi harusnya kan banyak makanan. Ini aku lagi lihat-lihat directory, mau makan apa. Kayaknya sih ada food court gitu deh, kayaknya aku mau food court aja, biar gampang gitu milihnya. Nah ini mallnya udah buka ya, tadi pagi kan belum buka tuh. Mallnya nggak gitu rame sih, kayaknya yang lebih rame mall sebelahnya deh, namanya si Gurney Plaza. Besok-besok cobain kesana ah. Ada Haidilao sih di sini, cuman masa jauh-jauh makan Haidilao. Di Jakarta juga ada ya kan. Jadi kita cari food court aja yuk di atas. Di lantai atas ini ternyata kayak ada toko perabotan rumah, kayak perintilan-perintilan gitu. Aku suka deh toko-toko kayak gini. Cuman karena waktunya udah mepet, kita lihatnya antaran aja deh ya. Nah ini udah ketemu food courtnya di lantai atas, namanya itu Just Food. Gak begitu besar sih, cuman karena kita mau makan cepet aja, jadi gak apa-apa deh. Aku beli makanan prasmanan gitu, jadi kayak makanan jadi, kita tinggal pilih-pilih aja. Aku pilih ikan, sayur, tahu. Kalau suamiku pesan sop tom yum gitu. Udah waktunya ketemu dokter, ini lagi nunggu antrian. Of course aku nggak bisa rekam ya di dalam. Ntar deh baru aku ceritain abis nih. Selesai ketemu dokter, agak overwhelmed ya with all the informations. Jadi aku mau cool down dulu, duduk ngopi yuk. Aku emang udah research beberapa coffee shop yang review kopinya tuh bagus. Salah satunya si Forest Cloud ini. Selain ada kopi, dia ada matcha juga loh. Matchanya juga terlihat legit nih. Sampai ada beberapa varian gitu, bukan matcha instan pastinya. Jadi ini matchanya tuh ada 3 pilihan, beda-beda flavor dan intensitasnya. Tapi aku pilih yang tengah aja deh, yang Kasumi matcha. Katanya good for latte gitu.
Tempatnya sih tipe cafe kekinian lah ya, cukup nyaman, seatingnya juga nggak sempit, adem, proper banget lah buat nongki-nongki. Orderan kita udah dateng, aku pesen yang Kasumi Matcha itu 15 ringgit, terus Pasu pesen flat white 12 ringgit. Ya oke lah, harganya masih mirip-mirip sama Jakarta lah ya. I have to say, the reviews don't lie my friend. Matchanya bener-bener yang legit sih ini. Kalau kalian pernah cobain matcha bay di Jakarta, di Kelapa Gading, ini udah mirip banget. Kopinya juga enak loh, berasa kopi yang premium gitu. Oke, jadi aku ceritain sedikit tentang pengalamanku ke klinik Genesis IVF tadi ya. Puji Tuhan sih, tadi kita check up dan lain-lain, semua tuh hasilnya baik-baik aja. Soalnya kita kan udah 2 tahun belum pernah check up fertility lagi kan, jadi tuh sebenarnya kita takut tiba-tiba ada apa-apa gitu loh. Ternyata enggak, puji Tuhan banget. Nah, kalau menurut dokternya, selama ini kan riwayat kita baik-baik aja, tapi nggak berhasil dengan cara alami. Jadi, kemungkinan besar harus dibantu dengan teknologi antara IUI, insemination, atau IVF, yaitu bayi tabung. Tapi kalau IUI, chancesnya itu menurut dia terlalu kecil, hanya 10-20%, sedangkan IVF itu lebih tinggi, 70-80%. Jadi dokter suruh kita pikir-pikir dulu lah. Nah, yang aku suka di sini semua proses itu tuh dijelaskan dengan jelas. Mereka udah paham gitu, kita bukan orang lokal, jadi udah dibikinin schedule sedemikian rupa biar nggak perlu bolak-balik terlalu sering, kecuali emang ada kondisi khusus ya. Ini yang kita minum kopi. Sekarang kita mau jalan ke Julia Street. Harusnya sih tinggal jalan lurus ke sana ya, menurut Google Maps. Jadi kita ikutin aja. Oh ya, aku dapat banyak banget pertanyaan di Instagram. Penang tuh pakai bahasa apa, Kak? Mereka mostly bisa 3 bahasa ya, Melayu, Inggris, dan Chinese. Jadi menurutku mereka very tourist friendly lah. Orangnya juga baik dan ramah-ramah kok. Tempat parkir publik. Bayar gak ya? Bayar kali ya? Oh. Untuk kotanya sendiri sih termasuk yang tenang gitu ya. Aku hampir nggak pernah lihat jalanan tuh yang rame banget orang gitu, jarang banget. Kemana-mana juga gampang, jalan kaki aman, bersih, mau naik Grab atau taksi juga murah banget. Jauh lebih murah dibanding di Jakarta loh. Bisa sewa motor juga kalau kalian mau. Tapi kalau aku sih prefer naik Grab aja lah, praktis dan murah juga. Tapi jangan pas rush hour ya, soalnya suka naik harganya. Oh ya, kita tuh lagi mau ke Julia Street, ada bar-bar, ada hawker centernya gitu, jadi bisa sekalian dinner deh. Tapi tiba-tiba nemu toko vape gitu, iseng-iseng lihat lah, biar tahu di sini budaya vape-nya tuh kayak apa, mereknya sama gak sih sama di Indo? Oh, sama-sama aja, relax segala. Tapi rasanya nggak enak. Iya. Rasanya lebih banyak ya. Kalau di Singapura kan vape dilarang ya, kalau di sini masih diperbolehkan kok kayak Indonesia. Dan banyak merek-merek lokalnya juga nih ternyata. Relax sih di sini juga lumayan terkenal kayak Indo ya, tapi varian rasanya lebih banyak loh. Ini suamiku cobain yang Longjing Tea, enak banget katanya. Kalian wajib cobain kalau kesini. Kita kayaknya udah sampai di daerah Julia Street nih. Oh ya, di Penang itu terkenal juga painting murals kayak gini loh, ada di mana-mana dengan style lukisan yang beda-beda. Gedung-gedungnya juga vintage-vintage peranakan gitu, gemes ya. Ini lucu banget, hotelnya kayak bangunan lama gitu. Beberapa gedung juga ada yang dibuat untuk tempat perkumpulan asosiasi atau temple-temple gitu. Persatuan Daerah Kanton. Nah, ini kita udah sampai di daerah Julia Street nih pastinya. Soalnya udah kelihatan banyak bar-bar. Julia Street ini emang terkenal nightlife-nya ya, tapi selain banyak bar-bar, ada street food-nya juga. Makanya ini kita lagi mau cari nih, sekalian mau cari dinner. Di beberapa bar udah mulai kelihatan banyak bule-bule ya yang nongkrong ngebir gitu. Terus ada beberapa resto-resto yang unik juga nih, kayak satu ini bagus banget deh tempatnya. Namanya Haleb. Ternyata jual Syrian cuisine. Mungkin kalau ada yang mau nyoba, bisa mampir ke sini terus foto-foto deh, pasti cakep banget. Jadi sepanjang jalan ini tuh banyak bar-bar kecil gitu. Mereka udah nawarin promo-promo mereka setiap kali ada turis lewat pokoknya. Vibe-nya tuh rada-rada kayak Kuta Bali gitu kali ya, cuman lebih sepi aja. Oke, udah sampai di hawker centernya Julia Street nih. Aku tuh udah ngincer katanya di sini ada wonton mie enak. Kayaknya yang ini deh uncle-nya. Tapi kita mau coba lihat tenan yang lain dulu deh, siapa tahu ada yang menarik lagi. Duh, kok kayaknya enak-enak ya. Pilih yang mana? Belum terlalu lama sih, enak. Wah, tiba-tiba ketemu ini, si Anti yang jualan apom, dia terkenal nih. Iya, mau cobain. Satunya 0. Dua berarti ya? Iya, yang santai. Antinya tuh bener-bener kerjain semuanya sendiri loh. Apom ini tuh kayak snack khas sini gitu. Kayaknya sih mirip-mirip serabi gitu ya, dipanggang di kuali kecil bulat gini. Yang pasti wangi banget sih ini. I wish kalian bisa cium juga. Ya. Garing banget.
Lebih mirip leker kan daripada serabi. Kayak leker tapi lebih lembut sih. Tengah-tengah leker sama serabi. Ya. Itu enak doi. Rame banget Texannya. Crazy. Jujur, gak nyangka tiba-tiba bisa ketemu Texan restoran yang emang terkenal banget deh di Penang ini udah dari dulu. Dan sampai sekarang pun masih rame ternyata. Dan kita decide buat ikut antri aja deh, penasaran. Untuk harganya sih lebih ke middle price lah ya. Restorannya ternyata udah 55 tahun. Mana? Oh iya, dari 1965. Terus ini operation hour-nya ya. Kalau mau ini bisa di screenshot. Ada lunch and dinner time, close on Tuesday. Sambil nungguin pasu antri, aku beli jus carrot orange dulu deh. Harganya Rp7. Ada toko yang jual buah-buahan juga nih, gemes deh. Ananasnya kecil banget, kayaknya nanas madu deh. Selain jual buah utuh, di kulkasnya ada jual buah yang udah dipotong-potong juga ternyata. Wah, tahu gitu tadi aku beli buah potong aja daripada jus. Harganya juga nggak mahal ya, ini sekitar kayak 3-4 ringgit gitu, cuman belasan ribu lah. Gila, ini rame banget. Tadi kita ngantri dari ujung itu, sekarang udah sampai sini. Kayak 10 menitan gitu sih. Oke lah. Kerjanya lumayan cepet. Kalau lapar bisa beli buah dulu, di sini ada buah potong gitu. Atau bisa beli jus juga di sebelah sono ada. Penasaran soalnya rame banget. Almost there. Tinggal satu antrian lagi. Tapi mereka kerjanya cepet sih. Udah dapet table, hore. Kita antri sekitar setengah jam lah. Ini lagi diberesin dulu sama staffnya. Terus kita langsung order deh. Cuman ternyata makanannya sih nggak terlalu cepet banget ya keluarnya. Jadi yang mau kesini tuh bener-bener harus sabar, nggak boleh dalam kondisi lapar banget gitu loh. Dan karena kita cuman berdua, jadi kita pesen 3 porsi aja deh. Ini ada nasi goreng, tapi kita ada pesen nasi putih juga akhirnya. Terus ada pork with chili padi, ini menu favorit mereka, nggak boleh miss. Terus ada mapo tahu juga. Kalau ada yang pernah cobain menu lain, coba share di komen ya. Lauknya nggak gitu banyak sih, soalnya kan cuma berdua. Terus udah gitu nanti mau cobain wonton mie lagi deh yang di depan itu, tadi katanya rame. Jadi kayaknya mesti siapin perut dulu biar masih bisa makan yang lain. Tadi ada yang jual durian juga nggak ya? Tapi nggak tahu durian yang enak yang mana ya. Tadi dia ada kayak, iya jenisnya banyak, bingung pesen yang mana ya? Menu yang paling terkenal tuh yang si pork with chili padi atau cabai rawit hijau ini. Well, unik sih rasanya, mirip-mirip Hong Shao Rou di China gitu, tapi versi lebih kering dan ada pedas dari rawitnya. Terus ada manis-manisnya juga dari kayak caramelized sugar gitu. Terus dagingnya juga nggak alot, empuk. Wajib cobain deh pokoknya. Yuk, makan pakai rawitnya deh. Jadi lumayan kayak rendang. Enggak kok, enggak terlalu. Lebih enak pakai rawitnya. Untuk harga nggak mahal, nggak murah juga, standar makan resto di Jakarta gitulah. Ini kita habis sekitar Rp57 untuk 3 lauk dan 1 nasi putih. Kita kelar makan ternyata masih banyak yang antri. Semangat ya teman-teman. Mumpung udah di Chulia Street, sekalian cobain ngebar deh. Soalnya di sini juga barnya yang low-key, santai gitu kok. Kita akhirnya kecantol sama bar ini, namanya The Pokok. Soalnya vibe-nya kayak asik gitu, terus outdoor dan ada live musiknya. Kalau dibanding Bali sih, bir di Bali jauh lebih murah ya. Kalau di sini harganya lebih mirip bar di Jakarta lah. Tadi karena sempat gerimis dikit tapi tiba-tiba nggak jadi hujan, jadi atapnya dibuka lagi nih, enak jadi lebih lega. Makin malam makin ramai ternyata, dan mostly sih turis ya. Banyak yang pesan makanan juga, kelihatannya sih enak ya makanannya. Bisa sambil nonton live Asian Games juga nih di Hangzhou. Ada atlet renang Indonesia loh. Mazel tov.
Makin malam makin adem deh ini cuacanya. Tapi untung nggak hujan loh, kalau nggak bakalan repot deh ini pulangnya. Ini aku lagi nungguin Grab untuk pulang ke hotel. Depan hotel kita masih pada buka. Udah mau jam 10. Ini depan hotel kita tuh. Itu hotel kita. Masih pada jualan. Ambil 2 aja tuh. Tapi nggak boleh. Boleh lah. Emang habis cukup kita segini. Cukup kali ya. Can I have two? Udah pengen. Good night everyone. Stay tune day 3 Penang vlog aku soon tayang ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang Penang bisa komen di sini atau DM aku di Instagram. I'm happy to help kalau aku bisa. Yang pasti jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke?